making disciples, transforming lives. Shalom semua AUGers yang mungkin gak ada di Jakarta, yang ada di CP, tapi ada di berbagai tempat, di Kelapa Gading, ya di Tangerang, di Bekasi, di Cikarang, di Bogor, di Bandung, ya di Sukabumi, di Cirebon, semua daerah. Shalom bagi Anda semua. Pastor Fuji hari ini memang terhubung secara streaming karena ini bentuknya impartasi, mempersiapkan Anda semua, mempersiapkan kalian semua. Tuhan mau bekerja. Di tahun-tahun mendatang kita punya visi yang besar. Kita betul-betul tidak mau menjadi gereja yang sekedar eksis khususnya anak-anak mudanya. Tahun depan, bahkan 2 tahun ke depan, kita mau betul-betul minta kepada Tuhan, ini adalah sebuah pernyataan iman kita. Di regional kita, kita ingin merebut dan menggembalakan jemaat anak muda kita itu 5.000. 5.000 anak muda kami rindu itu menjadi murid Tuhan. Itu sebabnya apa yang saya khotbahkan, apa yang saya persiapkan hari ini, betul-betul mempersiapkan Anda menjadi sebuah gereja anak muda yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita semua dicintai Tuhan, itu status kita gak mungkin berubah. Semenjak kalian semua itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita adalah anak, kita menerima anugerah dan kasih Tuhan itu tanpa syarat. Katakan amin. Tapi sekalipun demikian, sekalipun kita semua dicinta Tuhan, tidak semua itu dipercaya. Itu sebabnya kita perlu mengejar kepercayaan Tuhan. Kita perlu bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang Tuhan itu bisa lihat dirinya percaya kepada kita. Anak-anak muda, katakan amin. Secara pribadi kalian harus tangkap visi ini, termasuk secara komunitas. Kita ini perlu berkembang di hadapan Tuhan, supaya kita ini bisa dipercaya untuk gembalakan bangsa-bangsa. Gembalakan lebih banyak lagi, ribuan anak-anak muda yang kita bisa tuntun dan muridkan. Itu adalah kepercayaan. Bisakah AOG di regional Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini dipercaya dengan sebuah kebangkitan rohani anak-anak muda? Kita nggak mau mentargetkan sekedar punya kebaktian anak muda. Tapi kita mau betul-betul merampas generasi ini dari tangan setan, menggembalakan mereka betul-betul, dan kita mau melihat terjadi sebuah kebangkitan khusus di anak-anak muda. Ini bicara soal kepercayaan. Makanya saudara, saya memberikan judul hari ini, bertumbuh makin dewasa di hadapan Tuhan. Sebetulnya judul dalam bahasa Inggrisnya adalah spiritual stature. Stature itu kalau dalam kamus, itu bicara your height. Ketinggianmu di hadapan Allah. Apakah kita ini menjadi putra-putra, bukan anak sekedar anak tapi putra, menjadi bukan hanya children, tapi kita ini anak yang bisa menerima ahli waris. Itu bicara soal kedewasaan. Ibrani pasal 5 ayat 12 berkata demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya untuk membimbing umat Tuhan. Bisa menjadi panutan, menjadi orang-orang yang bisa jadi teladan, lalu bisa Tuhan percaya jiwa-jiwa untuk bisa digembalakan. Tapi ternyata kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Berarti penulis kitab Ibrani itu melihat sebuah jemaat yang harusnya mereka itu ketinggian rohaninya. Itu bisa dipercaya jadi pengajar, bisa dipercaya jadi orang yang bisa jadi panutan. Tapi rupa-rupanya mereka masih belum bisa dipercaya. Itu ibarat begini loh.
Kalau saudara itu satu kali kalian itu jadi pengusaha besar punya perusahaan. Bisa nggak kalian itu percayakan perusahaan itu di tangan anakmu yang baru 5 tahun. Jadi direkturnya. Nggak bisa. Karena masih kecil. Nggak bisa dipercaya itu perusahaan bisa bangkrut, bisa hancur di tangan sang anak. Kenapa? Karena belum mencapai titik kedewasaan. Itu sebabnya mengejar kepercayaan Tuhan itu penting. Bertumbuhlah. Kalau Anda berjemaat di tempat ini, berapapun usia rohani atau usia kejemaatanmu di sini, ini panggilan buat kita semua. Kita harus bertumbuh semakin dewasa di hadapan Tuhan. Pertumbuhan kita, kedewasaan kita itu enggak tergantung. Itu bukan bicara soal gelar, gak bicara soal status, apakah saudara itu lahir di keluarga kaya, biasa-biasa, atau bahkan miskin. Ini juga gak ada hubungannya dengan warna kulit, gak ada hubungannya dengan pendidikan, walaupun pendidikan penting Anda harus kejar. Tapi nggak ada hubungannya dengan gelar apakah saudara itu nanti S1 atau S2 atau master. Karena kedewasaan itu bicara soal proses Allah dalam hidupmu. Itu lebih banyak berbicara tentang karakter. Itulah yang mendatangkan kepercayaan. Tahun depan kita berharap kita bertumbuh satu regional ini menjadi 5.000. Katakan amin. Tahun depan akan ada CG Conference. 2 tahun lagi ada Super Conference, GMS Super Conference. Seluruh Indonesia termasuk GMS yang ada di seluruh dunia akan datang di Jakarta. Saudara, berarti kalau mau terjadi kegerakan anak-anak muda, dan nanti ada banyak orang dari kota-kota yang datang ke kita, maka mau tidak mau Anda harus punya spirit itu jadi anak yang sulung, jadi koko. Makanya saya mau persiapkan ini. Kejarlah kepercayaan Allah. Nah, ada 9 aspek yang bisa membawamu naik atau ketinggian rohanimu naik, kapasitas kedewasaan dan kualitas hatimu, kerohanianmu itu naik di hadapan Allah. Yang pertama, catat baik-baik. Yang pertama adalah kasih karunia. Katakan kasih karunia. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Semakin banyak Tuhan itu memberikan kasih karunia dalam hidup Anda, maka semakin dalam Tuhan akan berurusan dengan Anda. Karena kasih karunia, kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu bentuknya adalah sebuah support atau fasilitas bagi kita untuk bertumbuh. Makanya kalau hari ini kalian itu diberkati. Diberkati dengan apa? Diberikan kasih karunia demi kasih karunia. Kalian bisa bertobat di usia Anda, di usiamu sekarang. Saya itu iri sebetulnya sama anak-anak pelajar. Karena saya dulu bertobat itu umur 18. Sudah sangat terlambat. Harusnya kalau bisa lebih awal. Saya kejar Tuhan lebih awal. Saya kenal firman lebih awal. Mungkin hari ini Tuhan pakai saya nggak di level ini. Jadi semua berkat kalau hari ini. Bahkan saya dulu dari sejak kecil. Kenapa kalau saya baru bertobat umur 18? Sebetulnya saya itu sudah bergereja sejak sekolah minggu. Zaman dulu sekolah minggu. Tapi sayangnya, saya juga gak bisa salahkan itu sih. Sayangnya tidak ada support system. Saya gak pernah ada di kelompok sel di sini. Eagle Kids sudah ada CG. Dulu lingkungan di gereja saya juga lingkungannya tidak suportif. Semuanya hidup dalam dosa. Bukan menyalahkan gereja lama. Tapi hari ini saya ingin kalian bersyukur kalau kalian itu ada dalam sebuah gereja yang bergerak
gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang hidup. Karena semua kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan beri itu sifatnya adalah supply. Dia mensuplaimu dengan kasih karunia supaya kalian bertumbuh. Dia memberikanmu kasih karunia berkat kebaikan itu supaya kalian itu mempergunakan itu sebagai fasilitas untuk kalian bertumbuh. Katakan amin. Dulu saya sempat cerita. Tadi di ibadah sebelumnya, saya pernah diajar Tuhan sebuah momen. Saya dulu itu waktu saya pernah tinggal di sebuah daerah, di sebuah perumahan, yang tidak ada jogging tracknya, tidak ada taman, dan tidak ada semacam kayak fasilitas umum, sehingga di dalamnya itu ada kolam renangnya. Jadi momen-momen itu saya merasa bahwa saya perlu olahraga jogging, tapi excuse saya adalah di sini nggak ada jogging tracknya, banyak mobil, banyak kendaraan. Beberapa tahun kemudian Tuhan memberkati kami akhirnya bisa beli rumah di sebuah perumahan yang ada jogging tracknya, lalu juga ada fasilitas umum di situ. Saudara kayak semacam ya itu fasilitas umum kantornya pengelola, tapi di situ ada kolam renangnya. Jadi kalau kamu itu tinggal di situ, kamu bisa berenang di situ. Hampir setahun, tetap saya tidak berolahraga. Jadi ternyata Tuhan itu sudah jawab doaku, doa saya. Tuhan sudah memfasilitasi sebuah tempat ada jogging tracknya. Tapi keputusan untuk mempergunakan berkat Tuhan itu untuk saya olahraga, itu adalah keputusan pribadi. Halo amin. Semakin banyak diberi kata Alkitab. Coba kita buka ayatnya. Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Kalau Anda itu sekarang sudah diberi fasilitas dalam tanda kutip, kasih karunia demi kasih karunia dalam hidupmu, maka Tuhan itu akan berurusan denganmu. Dia itu dalam tanda kutip menuntut untuk Anda bertumbuh. Jangan sampai di sorga nanti Anda berkata, ya loh kenapa kok gak bertumbuh? Padahal sudah aku kasih gereja yang hidup. Aku sudah kasih pemimpin-pemimpin rohani yang jadi teladan bagimu. Aku sudah memberikanmu CG, komunitas. Kenapa gak bertumbuh maksimal? Itu karena kemalasan. Itu karena kemalasan. Yang kedua, saudara, aspek kedua kalau Anda ingin tumbuh adalah, catat baik-baik, tingkat kedewasaan. Katakan tingkat kedewasaan. Saya percaya, ini kan semua mahasiswa. Dulu waktu saudara itu ada di high school, kalian pasti akan nangis kalau kalian itu misalnya mendekati ujian akhir semester atau ujian apa itu yang kalian bisa sebut. Tiba-tiba kalian sakit dan kalian gak bisa ikuti ujian dan gara-gara itu kalian ketinggalan kelas atau kalian gak bisa naik kelas ke university. Semuanya naik kelas gara-gara kalian sakit dan miss ujian dan gak ada lagi waktu untuk bisa diulang karena mungkin sakitnya lama, mau tidak mau kalian dianggap tidak ada nilai karena gak ada ujian. Lalu kamu jadi orang satu-satunya dari seluruh kelas yang gak ikut ujian dan gak naik kelas. Saya mau tanya, ya ujian itu sulit apa enggak? Sulit. Tapi kenapa kok kalian pengen ikut ujian? Karena naik kelas, supaya naik kelas. Betul? Kalian pasti akan menangis sejadi-jadinya kalau kalian gak naik. Tuhan juga sama. Tuhan itu akan berurusan denganmu sesuai dengan tingkat kedewasaanmu. Tuhan ingin kalian tuh naik kelas karena kasihnya. Itulah sebabnya seperti guru di sekolahmu, karena karena cintanya kepada kalian, maka kalian itu diberi ujian.
Dari ujian itulah kalian bisa punya kesempatan untuk naik kelas. Halo, amin. Sekalipun daging kita nggak suka sama namanya ujian, tapi kalian itu akan rasa bahagia kalau kalian bisa ikut ujian. Kalian akan merasa kecewa dan sedih kalau kalian itu nggak diizinkan bisa ikut ujian. Betul atau betul? Tuhan juga sama. Demi kalian naik kelas, seringkali dalam hidup ini dikasih ujian demi ujian. Saudara, salah satu contoh ujian yang sering saya cerita, mungkin saya sempat cerita kemarin. Satu kali waktu saya nggak kagum saya cerita begini. Waktu SMA atau high school, itu masa saya belum bertobat. Saya itu agak sedikit, malas belajar. Isinya main basket melulu. Jadi lalu kalau ulangan itu mengandalkan siapa? Mengandalkan kanan kiri muka belakang. Setelah saya bertobat, saya made up my mind. Saya mau komitmen, aku mau hidup dalam kejujuran. Aku gak mau lagi seperti dulu. Saya itu harus belajar momen-momen semuanya pulang, pergi ke mall, saya ke perpustakaan belajar. Padahal yang saya belajarin itu adalah pelajaran yang sudah SMA. Tapi karena saya dulu gak pernah belajar, jadi saya itu harus ekstra belajarnya. Belajar kalkulus, belajar ini, belajar itu di perpustakaan. Untuk mengejar ketinggalan, itu semester pertama saya kuliah. Lalu apa yang terjadi satu kali sebuah hari masuk mata kuliah statistik. Ternyata itu ada kuis. Saya salah satu orang yang tidak tahu bahwa ada kuis. Singkat cerita saya nggak belajar. Dosennya kasih 2 soal, lalu dia ngomong, saya akan pergi, ini nanti nggak usah dicatat soalnya langsung aja dijawab. Langsung dia keluar dari kelas. Ditinggal 45 menit, ini ada kuis nggak dijaga. Seperti yang kalian tahu, ya nggak semuanya itu malaikat. Waduh, itu di kelas gaduhnya bukan main. Ya orang-orang yang pinter itu setelah selesai, itu lembarannya itu bisa dari Sabang ke Merauke. Waduh, kemana-mana semuanya nyontek semua. Saya nggak belajar. Saya ada pilihan. Waduh, gimana ini? Saya memutuskan untuk Tuhan, aku mau tetap jujur. Karena ini adalah ujian dari Tuhan. Saya jujur. Saya pura-pura nyatet, yang saya catat soalnya. Wah, pura-pura pinter begitu. Wah, mungkin teman saya lihat, oh uji bisa ini. Oh, tapi yang saya catat itu soalnya. 15 menit atau 10 menit sebelum berakhir, dosennya juga nggak datang, belum datang. Tiba-tiba ada orang di sebelah saya, kasih catatannya, lembarannya, langsung ditaruh di meja saya. Nih, catat semuanya. Ditaruh, ada di depan saya. Itu saya tinggal catat 10 menit kelar. Saya mau tanya, ini berkat atau ujian? Dengar baik-baik. Saya mau tanya, ini berkat atau ujian? Kan aku gak minta. Ini datang sendiri. Saya mau tanya, kalau kalian di posisi ini, apa yang kalian lakukan? Di titik itu saudara, ini yang namanya pencobaan. Ini namanya ujian. Di sini muncul 2, satu setan, satu Tuhan. Yang setan ngomong, sudah catat aja, kan kamu gak minta. Udah gak apa-apa, ini berkat dari Tuhan. Beberapa orang Kristen langsung begitu dapat begitu langsung nyanyi. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. No, di titik itu saya memilih untuk saya kembalikan. Teman saya ngomong, ih orang aneh ini.
Tahu nggak, saya adalah satu-satunya mahasiswa yang dapat 0. Saya satu-satunya. Dengar baik-baik. Saya percaya itu ujian. Tapi hari itu saya percaya saya lulus di ujian integritas. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah kalau kalian lulus, itu namanya naik kelas. Katakan amin. Dulu kalau orang jadi kelompok saya itu menderita pasti. Karena saya mau jujur, apalagi kalau praktek-praktikum, yaitu ada bola, logam, ini cek ini kepadatan dari liquidnya itu berapa, itu kan ada banyak jenis liquid. Lalu satu kali percobaan ini harus stopwatch. Itu percobaannya itu bisa 20 kali. Ini per liquid itu begitu stopwatch. Teman-teman saya yang lain, sekali percobaan, ya 1,65 detik. Ya udah yang bawahnya 1,63, 1,6 berapa detik. Mirip-mirip kan pasti. Cepet pulangnya. Saya sendirian satu persatu. Semua udah pulang, dosennya juga mungkin jengkel sama saya. Yang jadi kelompok saya gak bisa melawan. Saya mendominasi, enggak, saya mau jujur. Saya dianggap orang aneh, tapi gak apa-apa. Saudara, itu namanya ujian. Dalam hidup ini, Tuhan itu pasti akan kasih ujian demi ujian. Kalau kalian memilih yang benar, kalian akan naik kelas. Katakan amin. Makanya kedewasaan itu gak ditentukan dari gelar, dari status, tapi kedewasaan ditentukan apakah saudara itu jadi pelaku firman. Amin. Yang keberapa sekarang? Keberapa? Ketiga. Catat baik-baik, sikap. Maksudnya bagaimana? Tuhan itu berurusan dengan kita sesuai dengan sikap yang kita tunjukkan. Kalau sikapmu buruk, Tuhan akan dealing dengan itu sampai sikapmu berubah. Baru kalian akan naik kelas atau naik tingkat atau kedewasaanmu naik. Kenapa sikap itu penting di hadapan Tuhan? Karena sikap itu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya dan apa yang kamu percayai tentang Tuhan. Sikap itu bicara tentang respon dan reaksimu terhadap berbagai situasi khususnya di masa sulit. Kalian bisa datang di gereja, berteriak amin paling keras. Apakah kalian percaya sama Tuhan? Amin. Kalian bisa memuji Tuhan itu di festival, bisa yang paling lompatnya paling tinggi, teriakannya paling kencang. Tapi siapa dirimu sebenarnya kelihatan dari sikapmu khususnya ketika menghadapi masa sulit atau kesulitan. Siapa kita sebetulnya? Apakah kita kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, itu dapat kelihatan dari respon atau sikapmu. Seringkali waktu kita itu ngalami benturan-benturan dengan Tuhan, antara kepentingan kita dengan kepentingan Tuhan, antara daging kita, keinginan daging kita dengan keinginan roh. Waktu terjadi benturan-benturan itu, akan kelihatan sikap-sikap kita. Beberapa orang sikapnya itu memberontak. Ketika kesulitan datang, beberapa orang sikapnya itu menggerutu, mengeluh, kecewa, marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Beberapa mungkin sikapnya bukan begitu, tapi self pity, merasa paling malang, merasa paling menderita, ya selalu menyalahkan orang lain, keadaan dan Tuhan terhadap ketidakbahagiaannya. Melempar tanggung jawab, gak bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau sikapnya. Tapi selalu menyalahkan orang lain. Aku begini karena orang tuaku itu begini. Aku begini karena aku gak punya orang tua yang baik. Aku begini karena aku gak punya keluarga yang sempurna. Gak ada keluarga sempurna. Makanya Alkitab di dalam Matius pasal 6 berkata demikian. Kamu pernah mendengar mata ganti mata. Kamu pernah mendengar ayat kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kamu pernah mendengar kalau kamu dipaksa orang jalan untuk 1 mil, berikan 2 mil. Kalau ada orang itu minta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau kamu ditampar pipi,
kananmu kasih pipi kirimu, atau kebalik ya. Lalu ayat berikutnya dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kata sempurna di sini, itu bukan kita ini jadi orang sempurna, bukan. Karena kita nggak mungkin, kita ini nggak bisa sempurna. Tapi kata sempurna di situ adalah sikap. Kita bisa punya hidup itu nggak sempurna. Ada orang yang jahatin kita, ada orang yang tampar kita mungkin. Ada orang yang paksa kita jalan 2 mil. Ada orang yang mau ambil baju kita. Ada orang mungkin menjahati kita. Hidup kita mungkin gak sempurna, tapi kita bisa berespon dengan sempurna. Bersikap dengan sempurna. Itu maksud ayat itu. Jadi kalau sikapmu buruk, Tuhan akan dealing di situ. Sampai engkau mengubah sikapmu, baru hidupmu berubah. Banyak orang itu, apa yang lebih buruk dari kejadian yang menimpa kita? Sikap kita sebetulnya. Banyak orang itu sebetulnya kejadiannya gak seberapa buruk, tapi sikap kita buruk itu memperburuk keadaan. Banyak orang hidupnya itu terpuruk itu bukan karena apa yang terjadi atasnya, tapi karena bagaimana dia bersikap atas kejadian tersebut. Sikap kita menentukan apakah kita itu sukses atau gagal. Sikap kita menentukan apakah kita jadi pemenang atau pecundang dalam hidup ini. Makanya sikap itu penting. Tuhan itu pengen dealing dengan sikap. Ini menjadi faktor atau aspek ketiga yang bisa membuat kita itu naik kelas atau bertumbuh dewasa. Amin. Yang keempat, next. Kesungguhan hati. Saudara bisa ngomong itu gairah, saudara bisa ngomong itu intensitas. Tapi ini bicara soal kesungguhanmu. Seorang perempuan, dia punya perkara dengan seorang lawan, minta tolong kepada seorang hakim yang lalim. Hakim itu sebetulnya bukan hakim yang benar. Lalu dikatakan hakim itu menolak terus permintaan perempuan ini. Mengabaikan. Tapi perempuan ini terus ketok pintunya. Terus minta. Sampai akhirnya hakim yang lalim ini, karena perempuan ini dianggap gak tahu malu dalam tanda kutip. Dia memberikan, dia membela perempuan ini. Kalau kita berdoa itu harus punya kesungguhan. Cari Tuhan itu harus punya kesungguhan. Sakeus itu bisa ketemu dengan Yesus, jumpa dengan Yesus, lalu hidupnya berubah, itu karena kesungguhan hatinya. Karena intensitasnya. Bisa dilihat dari mana? Dia itu pendek. Waktu dia kepengen lihat siapa itu Yesus, dia terhalang dengan banyak orang. Tapi dia gak menyerah. Dia tunjukkan kesungguhannya untuk cari Yesus dengan cara apa? Dia naik pohon. Zaman dulu, pemungut cukai itu dianggap sebagai orang pejabat, itu orang kaya. Kebudayaan orang Yahudi, seorang laki-laki, apalagi dia itu punya jabatan, gak boleh jalan itu terburu-buru. Jalan itu harus berwibawa, pelan-pelan. Hanya budak yang jalannya itu begini. Nah itu budak. Oh iya. Tapi kalau orang terhormat, itu pasti jalannya bersahaja begitu. Sakeus itu sampai naik pohon. Pernah lihat pejabat naik pohon? Itu mempermalukan diri sendiri, itu menurunkan harkat dan martabatnya. Tapi dia menunjukkan intensitasnya, kesungguhan hatinya walaupun ada banyak penghalang. Bahkan dia rela melepaskan gengsinya untuk naik supaya dia jumpa sama Yesus. Coba lihat, Yesus berhenti karena Yesus itu selalu meresponi kesungguhan hati. Dari semua orang dia berhenti, dia sapa Sakeus. Dari ribuan orang di situ dia memilih untuk tinggal di rumahnya Sakeus, nginep di tempatnya Sakeus. Makanya Sakeus berubah. Bartimeus mendapatkan kesembuhan. Dari buta menjadi melihat itu karena kesungguhan hatinya. Dia berteriak, anak Daud kasihani aku. Dia ditegur, dimarahi banyak orang termasuk murid-muridnya. Diam, jangan rame. Makin dia dilarang, dia teriak makin keras. Ditegur lagi, dia teriak makin keras.
Coba lihat, Yesus berhenti, katakan berhenti. Berarti Yesus itu meresponi kesungguhan hati. Di sini loh, yang betul-betul membedakan sama orang yang cuman sekedar rindu sama orang yang betul-betul mengalami Tuhan. Itu perbedaannya adalah di kesungguhan hatinya. Halo, amin. Siapa lagi? Seorang perempuan pendarahan 12 tahun menerima kesembuhannya karena intensitasnya, gairahnya, kesungguhan hatinya. Dan banyak contoh di Alkitab. Perempuan yang punya anak kerasukan setan juga demikian. Ditolak sama Yesus, gak patut memberikan roti kepada anjing. Itu harusnya untuk anak. Tapi karena kesungguhan hatinya, gak apa-apa Tuhan. Anjing pun dapat terima remah-remah dari meja anak. Waduh, langsung dipuji karena besar imanmu. Jadilah anaknya sembuh. Kalian kalau punya penghalang, apa yang kalian lakukan? Kalau ikut Tuhan, itu harus menunjukkan kesungguhan. Simpelnya begini loh, saya dulu waktu zaman CG, zaman saya remaja mahasiswa, saya tuh dididik sama pemimpin yang sangat strict. Saya diajar untuk punya mental prajurit, kalau mau jadi tentara Tuhan itu gak boleh mental tempe. Jadi dulu itu kita diajar, ada 3 jenis komunikasi di dalam kelompok sel. Yang pertama itu oikos. Oikos itu saling, fellowship, kita rujakan sama-sama, kita jalan sama-sama, ya kita fellowship. Yang kedua itu manajerial, pembagian tugas. Nanti ya kita bikin CG Fund, ya kamu akan jadi begini, kamu bawa ini, kamu tugasmu ini, itu namanya pembagian tugas. Tapi ada satu momen itu namanya apa? Ya komunikasi level militer. Apa maksudnya? Ya kalau kita itu mau menjangkau jiwa-jiwa, kalau kita mau memenangkan generasi ini, kita nggak boleh, kita harus bermental prajurit yang tidak mementingkan diri sendiri. Maksudnya gimana? Tiba-tiba kalau misalnya ada meeting, kita itu harus datang. Kalau kamu pemimpin, harus punya mental prajurit. Ikut CG, kalau misalnya hujan, kamu harus tetap datang walaupun kebanjiran. Saya dulu naik sepeda motor. Walaupun mogok, semua sudah baik, bahasaku, tetaplah datang walaupun terlambat. Itu menunjukkan kesungguhanmu. Halo, amin. Jangan gerimis, sedikit gerimis. Gak usah ya, gak usah CG ya. Gerimis. Meriang-meriang sedikit. Gak usah CG lah. Ntar ngomong aja agak meriang, agak demam. Terus apa lagi? Pusing-pusing dikit. Nanti CGL ku pasti ngerti lah, pusing-pusing dikit. Nanti kalau kalian sikapnya seperti itu, gampang. Setiap kali mau hari CG, setan akan membuatmu pusing-pusing, dibuat gerimis, dibuat meriang. Kenapa? Setan tahu dikasih gerimis aja kalian gak datang. Coba kalau kalian tipenya begini, dikasih gerimis, tetap datang. Pusing, tetap datang. Meriang sedikit meriang, tetap datang. Kecuali kalau kalian malaria. Harus opname ya, opname lah jangan datang ke CG. Dikasih hujan deras, gerimis kayaknya kurang. Hujan deras, tetap datang. Wah enggak cukup ini, banjir di kompleks perumahannya. Tetap datang naik perahu. Hai gitu, tetap datang. Wah ini enggak cukup ini. Kasih gempa bumi, tetap datang. Nanti iblis temennya yang lain ngomong, bro cari orang lain aja. Ini imannya bandel. Ya percuma, kamu capek sendiri sama orang ini. Dia itu mentalnya army of God, tentara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu namanya kesungguhan. Gak ada kesungguhan, gak ada pertumbuhan. Sudah pasti. Coba lihat ya. Mungkin kalian bukan orang yang pinter. Mungkin kalian bukan orang yang banyak ide. Mungkin kalian bukan juga orang yang sangat kreatif. Tapi kalau kalian punya kesungguhan dan kamu jadi CGL, CG-mu itu pasti meledak. Amin. Karena apa? Dikasih kendala begini, kalian pasti ke sini. Dikasih begini, kalian ke sini.
dikasih atas, diblok lagi ke bawah. Ya, sudah gak ada jalan lagi, kalian berdoa cari Tuhan. Ke atas malahan. Ini berarti kalian itu unstoppable. Orang seperti ini pasti bertumbuh. Katakan amin. Yang berikutnya. Kelima, pengenalan. Katakan pengenalan. Tuhan berurusan dengan kita sesuai dengan level pengenalan kita. Makanya mumpung masih muda, kalian harus jadi pribadi yang haus akan kebenaran. Aku mau kenal firman, aku mau kenal jalan pikiran Tuhan. Apa yang membedakan Musa dengan orang Israel? Alkitab di kitab Mazmur berkata, Musa itu mengenal jalan-jalan Tuhan. Tapi orang-orang Israel mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Bedanya di mana? Orang Israel cuma lihat mujizatnya, kenal perbuatan Tuhan. Tapi Musa bukan hanya kenal mujizatnya, tapi kenal pikiran Tuhan. Kenal jalan-jalan Tuhan. Yang satu kenal produk akhirnya, yaitu mujizat. Yang satu itu kenal prosesnya. Bagaimana mujizat bisa terjadi. Kenapa kok Tuhan bisa berkenan. Kenapa kok Tuhan itu bisa, bagaimana caranya punya iman. Kalau orang Israel cuma tahu ngelihat aja, oh perbuatan besar Tuhan. Makanya mereka mati semua di padang gurun. Karena mereka orang yang tegar tengkuk, suka menggerutu, tidak percaya sama Tuhan. Karena mereka tidak kenal Tuhan. Di area di mana kalian gak kenal kebenaran, di area itu kalian ditawan sama setan. Makanya penting, firman Tuhan berkata begini, Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakanmu. Kalau kalian gak kenal kebenaran, bagaimana bisa mengalahkan hawa nafsu, pencobaan, kedagingan, kalian pasti akan terus terperangkap di area dosa. Kalau kalian gak kenal kebenaran tentang kekudusan, sulit kalian bisa menang di area kekudusan. Kalau kalian gak kenal bahwa dia adalah the healer, penyembuh, kalian gak bisa punya iman untuk menghadapi sakit penyakit. Termasuk kalau kalian gak kenal kebenaran tentang uang, maka uang akan jadi tuan. Engkau jadi budak dari uang. Itu benar, it's true. Makanya hari ini, Bapak Ibu, kok Bapak Ibu? Terlalu latah. Saya dari sejak lahir baru, saya komitmen, kenapa kok saya percaya tentang persepuluhan. Yang pertama itu tertulis di Alkitab, bahkan jauh sebelum hukum Taurat, Abraham melakukannya. Kepada seorang imam yang dianggap lebih tinggi, dia melakukannya. Lalu Tuhan melihat itu sesuatu yang baik, dituliskan menjadi sebuah hukum bagi orang Israel tentang persepuluhan. Kalau kalian itu menjadi perdebatan yang gak berarti, kalian miss makna rohaninya. Kenapa hari ini saya hidupi persepuluhan? Karena saya tahu kebenaran di dalamnya. Ketika kalian mengembalikan persepuluhan, setiap kalian terima berkat atau uang saku, lalu sisihkan 1/10, apa yang Anda lakukan itu adalah pertama, saudara sedang mengakui, lewat mengembalikan persepuluhan ini, engkau mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuan di hatimu dan bukan mamon. Yang kedua, setiap every time kalian terima berkat, lalu Anda sisihkan 1/10, sebetulnya Anda sedang menyunatkan hati Anda. Lebih tepatnya, menyunatkan kedagingan dan roh tamak atau roh cinta uang dalam hidupmu. Dan itu menjadi disiplin setiap bulan atau seumur hidupmu. Setiap bulan itu Anda sacrifice, Anda mengembalikan, itu menjadi disiplin hati. Supaya apa? Karena kita tahu hati kita itu gampang sekali menomorsatukan uang. Once saya mengerti kebenaran ini, begitu saya selalu tiap bulan sampai hari ini,
saya potong, saya kembalikan kepada Tuhan, sebetulnya itu adalah disiplin hati. Untuk saya terus menempatkan Tuhan itu sebagai Tuan dan bukan mamon, bukan uang. Itu sebetulnya sebuah pernyataan kepada Tuhan bahwa aku percaya kepada Tuhan, Tuhan sang sumber pemelihara atas hidupku dan bukan percaya kepada uang. Bukti bahwa Anda percaya kepada Tuhan itu adalah you let go dan bukan pegang uang. Itu setiap bulan disiplin seumur hidup saya nggak akan berhenti melakukannya. Saudara, nah kalau kalian nggak ngerti kebenaran itu, sulit. Kenapa? Karena hatimu sendiri belum menang di area itu. Nantinya, saudara, karena nggak terlatih di area itu, di banyak kasus, saudara, ekspresi dari cinta uang itu nanti ada kejahatan ini, ada begini, ada begitu, dan sebagainya. Sebetulnya itu membebaskan kita. Katakan amin. Kalau kalian nggak kenal kebenaran, nggak merdeka di situ. Next, berapa sekarang? Keenam. Kerelaan, katakan kerelaan. Tuhan akan berurusan dengan kita sesuai dengan kerelaan kita untuk dibentuk. Katakan dibentuk. Tuhan itu ingin membentuk hidup kita. Bangsa Israel itu Tuhan ngomong lewat Yeremia. Engkau itu tanah liat dan aku ini sang penjunan. Aku akan membentukmu. Pertanyaannya, apakah kita rela dibentuk sama Tuhan? Roma 8 ayat 29 mengatakan Tuhan itu sudah menentukan kita semua dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya itu Yesus Kristus. Rencana paling tinggi dalam hidup kita, rencana Allah paling tinggi dalam hidup kita adalah menjadikan kita semua serupa dengan Yesus. Ada amin. Satu kali ada seorang pematung mendapatkan batu bongkahan yang besar, dibawa pulang lalu dipahat sama dia. Jadi sebuah mahakarya patung yang indah, patung manusia yang sangat indah. Begitu halus, begitu detail. Lalu orang-orang memuji dia, kamu hebat ya, kamu luar biasa. Lalu dia ngomong begini, saya ini cuman patung itu sudah ada di dalam batu itu sebetulnya. Bagianku cuman membuang apa-apa yang tidak perlu. Tahukah saudara? Di dalam diri kita itu ada Tuhan Yesus. Hidupmu bukan hidupku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam diriku. Pertanyaannya, tapi kok banyak orang Kristen hidupnya kok gak mirip Yesus? Karena Yesusnya di dalam dan belum keluar. Banyak hal yang perlu dibuang dalam hidup kita. Katakan amin. Makanya Tuhan itu adalah pemahat dalam hidup kita. Kata karakter dalam bahasa aslinya itu mengandung kata dipahat. Makanya pembentukan karakter itu adalah tangan Tuhan yang sedang memahat hidup kita. Membuang hal-hal yang gak perlu dalam hidup kita. Supaya kita muncul keserupaan dengan Yesus itu muncul dalam hidup kita. Amin. Dan apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana caranya? Roma 8 ayat yang ke-28 berkata demikian. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan di sini apa? Bukan cuan. Kebaikan di sini bukan materi. Kebaikan di sini adalah bagi orang yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yaitu menjadikan kita sesuai dengan gambarnya. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus. Saya mau pakai kata-kata lebih kasar. Tuhan itu rela menghalalkan segala cara. Demi membuatmu serupa dengan Yesus. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dia bisa mengizinkanmu Anda terima kebaikan. Tapi juga Dia akan mengizinkanmu menerima kesulitan.
Dia mengizinkan Anda dibaikin orang. Tapi mungkin Tuhan juga akan mengizinkanmu dijahatin orang. Demi membuatmu serupa dengan Yesus. Kenapa? Kalau nggak ada gesekan, sombongnya nggak kelihatan. Ternyata Tuhan mau kikis sombongnya itu supaya keluar. Katakan amin. Kelihatan, oh ternyata ini tuh masih angkuh. Oh ternyata ini belum rendah hati. Oh ternyata ini keras. Bukan lembut tapi keras. Oh ini skeptis. Oh ini itu gak mudah percaya. Oh ini itu mudah menyerah. Oh yang ini gak bisa mengendalikan diri. Oh yang ini itu masih masih kasar. Itu semua yang jelek-jelek itu. Tuhan bisa mengizinkan kebaikan termasuk kesulitan. Dengan tujuan untuk memahat kita. Supaya makin lama. Kalau lihat patung itu kan awalnya gak berbentuk. Tapi makin lama makin mirip. Betul ya? Makin mirip. Mungkin kita gak bisa sempurna persis seperti Yesus. Harapannya begitu. Tapi paling tidak kita itu tambah lama. Orang bisa tahu ini Yesus. Pertama kali dipahat. Ini apa ini? Apakah ini beruang atau manusia? Makin lama kan makin mirip. Oh ini manusia. Oh ini manusia apa ini? Laki-laki atau perempuan? Oh laki-laki. Oh wajahnya siapa? Oh ini ternyata patung yang dibikin itu ternyata patungnya Fuji Harsono. Gitu ya. Makin mirip, makin kelihatan sama seperti Yesus. Saya sampai hari ini belum sempurna. Tapi saya tahu rencana Allah paling tinggi dalam hidupku adalah bukan saya tambah kaya. Tapi saya tambah makin mirip Yesus Kristus. Amin. Kita semua belum lulus. Selama kita masih hidup, kita semua ini belum sampai titik akhir. Mari kita punya hati yang rela dibentuk Tuhan. Kalau gak rela, apa? Suruh minta maaf. Enak aja, gak mau. Apa? Suruh ngampuni. Kamu gak tahu ya betapa dia melukaiku. Tuhan suruh ngampuni kita gak mau. Kita suruh minta maaf gak mau. Kita suruh merendahkan hati gak mau. Itu namanya kita keras, kita menolak dibentuk. Bagaimana kita bisa jadi orang kepercayaan Tuhan kalau kita selalu menolak didikan atau menolak pembentukan dari Tuhan. Next. Ketujuh. Haleluya, waktu saya kok selalu cepat habisnya. Destiny, katakan destiny. Gampangannya begini loh. Ya, kalau kalian itu mendaftar menjadi, maaf ya ini bukan merendahkan profesi manapun. Kalau Anda mendaftar jadi security atau petugas keamanan. Dengan mendaftar jadi Tentara Nasional Indonesia. Apalagi jadi Kopassus. Komando pasukan khusus. Beda proses dan latihannya. Pembentukannya itu jelas beda. Saudara. Kita orang sipil. Kenapa kok gak disiplin? Kita gak dilatih disiplin. Betul gak? Tapi coba lihat tentara. Kopassus kalau nyanyi. Coba nyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu tegap semua nyanyi itu dengan disiplin. Tegap begini. Kenapa kok kita nyanyi kadang lemes-lemes gitu. Ya goyang-goyang, gak jelas. Nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Seleraku. Lain, lagunya pun lain. Kalau kalian tuh coba lihat, dulu pernah ada Princess Diana yang sudah meninggal. Punya 2 anak, sekarang itu 2 anak ini calon putra mahkota akan menjadi raja. Beda dengan orang kita ini warga biasa dengan orang yang nantinya akan jadi raja. Itu hidupnya gak boleh sembarangan, makannya gak boleh sembarangan. Mau makan itu ada tata caranya. Hidupnya itu dipersiapkan untuk dia jadi raja. Saya mau tanya,
saudara itu mau jadi penonton atau mau jadi prajurit? Saudara itu tentaranya Tuhan atau mau jadi cuman penonton? Kalau kita tahu bahwa kita itu dipersiapkan Tuhan untuk destiny yang luar biasa, kita akan dipersiapkan menurut jalur itu. Katakan amin. Makanya jangan berteriak, kenapa sih kok di GMS ini harus ada pemuridan? Kenapa harus ikut MSC? Kenapa harus CGT? Kenapa sih kok ditantang untuk jadi leader? Kenapa ditantang untuk gembalakan jiwa-jiwa? Kenapa? Karena destinimu itu tentara, katakan amin. Bukan cuman sekedar penonton. That's why harusnya kalian tuh kita makin bangga. Tuhan persiapkan aku masuk dalam rencanamu yang luar biasa. Amin. Next. Ke-8. Sorry, ke-8 ya. Kesempatan. Katakan kesempatan. Coba kita baca satu ayat, ini ayat luar biasa saudara. Pengkhotbah 9 ayat 11. Versi Alkitab yang terbuka. Muncul kan? Sekali lagi aku melihat di bawah matahari. Perlombaan bukan untuk yang cepat. Jadi kemenangan Anda lomba itu bukan orang yang punya talenta larinya cepat. Pertarungan bukan orang yang cuma punya talenta kuat. Roti bukan hanya untuk yang pintar atau berhikmat, kekayaan bukan untuk yang berpengertian atau kemurahan untuk berpengetahuan. Namun, firman Tuhan yang lain berkata, karena Tuhan itu memberikan kita waktu dan kesempatan. Katakan waktu dan kesempatan. Kalau Tuhan itu memberikan kalian kesempatan demi kesempatan, tapi kalian selalu lewatkan, no wonder. Satu titik kalian akan gigit jari kok melihat orang lain lebih dipakai, lebih dipercaya sama Tuhan. Bukan karena orang itu punya talenta, punya karunia lebih. Tapi karena kitalah yang setiap kali Tuhan memberikan waktu dan kesempatan, kita selalu lewatkan. Anda mau sukses? Saudara mau berhasil dalam kehidupan? Kabar baiknya firman Tuhan ngomong begini. Kadang kita itu merasa orang lain lebih pinter, orang lain lebih punya bakat, orang lain lebih punya karunia, orang lain kok lebih kaya. Ternyata kita itu dikasih waktu dan kesempatan yang sama untuk berhasil. Katakan amin. Kalau kalian gunakan setiap kesempatan dengan baik, setiap peluang yang Tuhan beri dan kalian persiapkan, tahukah saudara, kesuksesan itu adalah persiapan ditambah kesempatan, baru Anda akan ketemu keberhasilan. Nah, kalau tiap kesempatan dikasih, kalian selalu lewatkan, no wonder orang lain lebih dipakai Tuhan, lebih dipercaya sama Tuhan. So, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Waktunya sekarang ini, cari Tuhan, cari Tuhan. Saya ngomong sama mahasiswa, kalau kalian itu merasa bahwa memang belum waktunya untuk pacaran, hold dulu deh. Jangan buru-buru. Gunakan kesempatan untuk sesuatu yang lain. Semua ada prioritasnya. Everything will fall into place kalau prioritasmu benar. Amin. Ya, nanti ada momennya. Pastilah kalian ada momennya nanti umur-umur 21, 22, 23, beberapa orang memang sudah waktunya untuk pacaran. Tapi kalau kalian momennya tunggu, itu mungkin cuma setahun, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Jangan buru-buru dulu. Katakan amin. Saya juga dulu begitu. Saya gunakan kesempatan saya untuk apa? Kalau kalian belum pernah habiskan satu Alkitab, 2 kali Alkitab, lebih baik waktumu Anda gunakan untuk baca Alkitab daripada habis untuk hal-hal yang lain. Apalagi untuk pacaran, kalau memang belum waktunya loh ya. Saya dulu baca Alkitab, saya mau kenal Tuhan, saya mau bangun kerohanian. Karena itu fondasi. Katakan amin. Kesempatan diberikan, jangan lewatkan. Yang ke berapa sekarang? 9, yang terakhir, haleluya. Kesediaan, katakan kesediaan. Lebih tepatnya itu availability. Availability itu bicara bisa 2 hal. Kalau saudara mau dipakai Allah, dipercaya sama Tuhan, 2 hal ini. Yang pertama adalah
Yakinlah bahwa Tuhan itu gak cari orang yang mampu, tapi Tuhan itu cari orang yang mau. Alkitab berkata begini, ya, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan. Apa yang lemah bagi dunia dipilih sama Tuhan. Untuk mempermalukan yang berhikmat dan yang kuat. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita baca aja ayatnya ya. Ini next service gak ada lagi kan? Oh ya udah molor 2 jam gak apa-apa lah. 1 Korintus 1 ayat 26 dan 29 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya selalu dari dulu ambil prinsip ini. Kemarin yang ikut retreat tahulah background saya itu minder. Dan punya fobia di depan umum. Grogi yang berlebihan yang gak bisa dikontrol. Saya dulu minder, merasa lemah, merasa gak bisa apa-apa. Setiap kali kalau saya dikasih kepercayaan, saya itu takutnya bukan main. Jadi WL, gak bisa, saya itu dari kecil, kemarin saya cerita gak kalau saya kelas 3 SD ngompol di celana. 3 SD, gara-gara habis istirahat, habis main-main terus bel berbunyi lalu baris masuk kelas jam 3 SD. Saya duduk paling depan, gurunya itu guru terkenal killer. Ya, dia dari Maluku, orang Ambon, jadi nadanya itu naik kalau marah. Ngomong biasa aja nadanya naik. Saya begitu duduk, tiba-tiba kebelet pipis. Tapi saya takut mau minta izin. Nanti takut dimarahi, gimana ya habis istirahat kok keluar lagi mau ke belakang. Takut, saya tunda. Waktu saya akhirnya memutuskan untuk ya udah aku memberanikan diri untuk izin. Ada teman sekolah di belakang maju ke depan namanya Andi Wijaya. Saya ingat semuanya. Bu, boleh nggak saya ke belakang? Kamu ya, barusan istirahat sekarang mau keluar ke belakang. Kenapa nggak dari tadi? Ya sudah, cepat dimarahin saudara. Saya lihat pemandangan itu, makin nggak berani minta izin. Akhirnya saya tahan sampai titik tidak tertahankan. Tiba-tiba bocor. Maaf ya, orang kalau buang air kecil kan masih bisa direm-rem kan, bisa kan? Ngerem, ini tuh gak bisa direm. Los gitu aja. Jadi perasaan yang muncul itu adalah perasaan malu, takut, tapi lega. Ya, coba ekspresikan, coba. Jadi saya itu meringis, tapi lega. Mixed feeling. Jadi karena saya nggak punya, namanya air mengalir sampai jauh. Air itu kan mengalir kemana-mana. Saya coba robek kertas, diem robek kertas. Saya coba begini, namanya kertas nggak bisa menyerap. Akhirnya ketahuan juga teman saya di belakang namanya Chandra Kencana. Tiba-tiba dia angkat tangan, Bu, itu teh gulanya siapa ketumpah, Bu. Saya langsung ngaku, Bu, saya ngompol, Bu. Aduh, akhirnya saya bawa tas, saya pulang begini. Saya sampai di rumah, saya ngomong, Ma, saya mau pindah sekolah, Ma. Coba bayangkan, minta izin itu takut. Saya bertumbuh, saya kalau dipercaya, kamu ya Fuji, kamu pimpin worship leader. Saya punya prinsip satu. Itu kesempatan yang Tuhan beri. Lalu kedua, Tuhan itu gak cari orang yang mampu. Yang penting hari ini aku mau atau bersedia. Saya gak pernah tolak. Walaupun takutnya bukan main, tapi saya gak pernah tolak. Lalu ada satu momen, ya satu kali, Ko Philip zaman dulu masih culun-culunnya.
Ya saya sudah full time, saya nggak pernah khotbah, belum full time waktu itu. Saya diminta untuk gantikan Ko Philip khotbah di sebuah sekolah. Saya nggak ngerti ternyata itu sebetulnya semuanya peserta sekolah Alkitab. Saya datang di situ, saya bawa dulu coach level penilik, coach datang baringin saya, yang disambut coach saya. Oh silakan Pak datang, oke. Karena coach saya tampilannya lebih dewasa. Saya seperti anak kemarin sore. Ternyata begitu dipersilakan pembicaranya, mereka kaget ternyata saya pembicaranya, penggantinya Pastor Philip. Saya khotbah hari itu, bambing saya tantang semua orang maju 100% maju di altar, dilawat Roh Kudus, lalu seperti biasanya saya kumpulin itu loh kartu untuk follow up. Mereka tulis kartu setelah didoakan, pulang saya kaget, baru tahu saya, ternyata itu adalah orang sekolah Alkitab. Saya orang yang gak pernah khotbah. Saya cuma, pokoknya pegang satu. Tuhan gak cari orang yang mampu dulu. Tapi orang yang mau. Karena orang yang mau pasti dimampukan Tuhan. Katakan amin. Kalau kalian itu merasa mampu, itu malah bahaya. Merasa mampu. Karena kalian nanti gak lagi bergantung sama Tuhan. Nanti kalau berhasil, kalian pasti ngomong itu semua karena aku. Kekuatanku, karena aku hebat. Karena aku pinter. Makanya Alkitab ngomong, Tuhan memilih apa yang bodoh, lemah, tidak terpandang, apa yang tidak berarti untuk meniadakan orang-orang itu supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Arti kedua dari availability adalah soal kehadiran. Apakah kalian itu selalu available dalam hadirat Allah? Atau kalian gak pernah di hadirat Allah? Gak pernah masuk dalam hadirat Tuhan? Kalau kalian gak pernah available, bagaimana Tuhan itu mengurapimu? Karena kita itu diurapi itu di hadirat Allah. Katakan amin. Banyak orang itu gak tahan masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kalau kalian masuk dalam hadirat Allah, pasti Tuhan akan beresin yang gak berkenan, yang dosa, yang tersembunyi itu pasti akan dikejar sama Tuhan. Makanya beberapa orang gak tahan, sama seperti maling itu gak tahan deket-deket kantor polisi. Kenapa? Gak nyaman, takut ketahuan. Betul atau betul? Saudara, makanya your availability untuk kalian itu mau dipakai Tuhan. Walaupun kalian merasa lemah. Dan your availability untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat Anda naik atau bisa jadi orang yang dipercaya.